Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurencia Jonagata dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan ujung NIM 082. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori pilihan konsumen hingga penurunan kurva permintaan. Seperti yang kita semua sudah ketahui, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala macam perilaku-pelaku ekonomi baik produsen, konsumen maupun distributor, di mana mereka memiliki kebutuhan yang tidak terbatas namun terbatas dalam pemenuhan sumber dayanya. Sebagai contoh, produsen memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dalam SDA, SDM, teknologi, dan entrepreneurnya. Namun di sisi lain mereka terbatas dalam modal kerjanya. Kemudian konsumen memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Namun di sisi lain mereka terbatas dalam pendapatan, baik itu gaji, upah, rem, dan lain sebagainya. Yang terakhir, distributor memiliki kebutuhan yang terbatas dalam infrastruktur mereka yang harus memadai. Namun di sisi lain mereka memiliki keterbatasan dalam pendanaan, baik seperti APBD, APBN, dan lain sebagainya. Maka dari itulah mereka harus bijak dalam melakukan pemilihannya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai teori pilihan konsumen. Jadi, ketika kita ingin membeli suatu barang, pasti kita ingin mendapatkan namanya kepuasan maksimal. Maka dari itu, teori pilihan konsumen mempelajari bagaimana caranya sih agar kita bisa mendapatkan kepuasan maksimal tersebut. Nah, jika misalkan ada dua barang yang ingin kita belanjakan, kita bisa menggunakan yang namanya kurva indifferent. Namun untuk tiga barang atau lebih, kita bisa menggunakan matriks matematika. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai dua barang lagi. Mengenai permisalan ada dua barang yang ingin dibeli, yaitu menggunakan kurva indifferent. Kemudian, jika ada uang tertentu atau pendapatan tertentu yang ingin digunakan untuk membeli barang tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya budget line. Budget line sendiri memiliki rumus BL atau budget line sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y, di mana PX adalah harga per unit dari barang X dan PY adalah harga per unit dari barang Y. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu misalkan bahwa konsumen ingin membeli suatu barang yaitu apel dan pir. Apel sebagai X, apel sama dengan X, dan pir sebagai Y, pir sama dengan Y, di mana harga per unit apel tersebut 10.000 dan harga per unit pir tersebut adalah 20.000 dengan uang yang akan dibelanjakan sebesar 500.000. Kayaknya kebanyakan kalau 500 kita ubah jadi 200 saja ya, 200.000. Maka dari itu kita langsung saja masukkan rumus. Yang pertama adalah tentukan kurva budget line-nya. Kurva budget line. Yang kedua, tentukan kurva indifferent-nya. Dan yang C, tentukan kepuasan maksimalnya. Maka kita langsung saja masukkan ke rumusnya, yaitu BL sama dengan PXX ditambah PYY atau PX dikali X dan PY dikali Y. Langsung saja kita masukkan budget line-nya tadi 200.000, di sini kita tulisnya 200.000. Kemudian harga PX-nya 10.000, kita masukkan di sini 10.000, jangan lupa dikali X, ditambah PY-nya 20.000, jangan lupa dia dikali Y. Langsung saja kita masukkan, jika X-nya 0, maka itu berarti 200.000 dibagi 20.000, sisanya 10. Kemudian jika Y-nya 0, maka kita langsung masukkan saja, jika ininya 0, ini 10.000, 200.000 dibagi 10.000 dapatnya 20. Berarti X-nya sama dengan 20. Dari sini kita sudah bisa menggambarkan kurva budget line-nya. Kita ambil kelipatan 2 aja. Jadi di sini. Nah. Oh, nggak usah deh, agak besar dikit deh.
kita kira-kira segini. Nah, di sini 10 dan di sini 20. Kemudian kita tinggal tarik garis. Kita sudah bisa mendapatkan kurva budget lainnya. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentukan kurva indiferennya. Oh ya, ini X dan ini Y. Tentukan kurva indiferennya. Kita misalkan di sini itu IC1, kemudian di sini itu IC2. Kayaknya nggak kelihatan ya kalau kuningnya. Kita ganti warna ke biru tua aja. Nah, di sini IC2. Kemudian yang di sini itu IC3. Kelihatan, oke. Nah, dari sini kita misalkan titiknya ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini A, B, C, D, dan E. Di sini IC berarti indifferent curve atau kurva indifferent, sehingga 3 ini adalah kurva indiferennya. Kemudian langsung saja ke soal yang ketiga, tentukan kepuasan maksimalnya. Jadi, kepuasan maksimal itu terjadi ketika X dan Y dikali paling banyak. Namun, di sini A dan E bukanlah kepuasan maksimalnya. Kenapa? Karena ini bersifat tidak rasional. Sedangkan kita menggambarkan ini soal tersebut, kita anggap bahwa konsumen tersebut bersifat rasional. Kurva indiferen sendiri, asumsi kurva indiferen di sini itu yang pertama, bahwa terdapat 2 barang. Kemudian yang kedua itu konsumen bersifat rasional. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan maksimalnya. Atau yang kita cari adalah kepuasan maksimalnya, di mana kepuasan maksimal terjadi jika X dan Y dikali paling banyak, itulah kepuasan maksimalnya. Yang keempat, itu kurva indiferen tidak saling bergantung, di mana bentar, maaf. Di mana IC3 lebih besar pada IC2 lebih besar daripada IC1. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa A dan E bukanlah kepuasan maksimal, bukanlah titik yang dicari. Kenapa? Karena A dan E
bersifat tidak rasional. Karena jika kita mengambil yang A, kita masih memiliki sisa uangnya atau masih bisa dibelanjakan lebih, sehingga itu bukanlah kepuasan maksimal yang diinginkan. Kemudian yang E sudah melebihi dari budget yang sudah kita tentukan, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa A dan E adalah kepuasan maksimal yang diinginkan. Kemudian B dan C bukanlah kepuasan maksimalnya. Mengapa? Karena B dan C sendiri memihak pada satu bagian saja, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kepuasan maksimalnya. Di mana kepuasan maksimal sendiri didapatkan ketika titik tersebut berada di tengah-tengah sini. Sehingga bisa kita simpulkan lagi bahwa D adalah kepuasan maksimalnya. Kemudian dari sini kita sudah mendapatkan A, B, dan C, yang artinya bahwa permasalahan atau kasus dari soal pertama di sini sudah selesai. Namun kurva indifferent sendiri juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti macam-macam kurva indifferent. Misalnya yang pertama, itu bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, jika bentuknya seperti ini, itu berarti bahwa konsumen tersebut tidak rasional. Di mana konsumen tersebut menyukai satu barang, namun satu barang lagi kurang disukainya. Dan kemudian ada juga contoh yang seperti ini. Contohnya yang kedua tuh yang seperti ini. Nah, jika kurvanya seperti ini, itu berarti konsumen tersebut hanya menyukai satu barang saja, namun sangat tidak menyukai satu barang lainnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penurunan kurva permintaan. Jadi seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa hukum permintaan terjadi ketika suatu harga barang naik, maka jumlah permintaan tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga tersebut turun, maka jumlah permintaan itu akan naik. Dengan asumsi bahwa faktor lain bersifat ceteris paribus atau tetap. Faktor-faktor tersebut bisa kita lihat bahwa jumlah barang dari X itu dipengaruhi oleh faktor PX, PY, I, P, E, dan P. PX itu berarti price of X atau harga dari barang itu sendiri. Kemudian PY itu berarti price of Y atau harga dari barang lain. Kemudian I atau income. Income sendiri adalah pendapatan dari masyarakatnya. Kemudian T itu taste atau selera dari masyarakatnya. Kemudian E atau expectation atau ekspektasi dari konsumen. Kemudian P atau population, itu berarti populasi dari masyarakatnya sendiri. Nah, tadi dikatakan bahwa dengan asumsi faktor lain selain harga tersebut bersifat ceteris paribus atau tetap. Jadi berarti faktor lain selain harga tersebut yang dimulai dari PY, I, T, E, dan P-nya itu bersifat tetap. Nah, jika dimisalkan nih PX-nya naik,
maka QDX-nya atau jumlah permintaan dari barang X tersebut akan turun. Hal ini karena sifatnya yang bersifat dekomplementer. Langsung saja kita ke contoh soalnya untuk lebih mudah. Di sini kita buat contoh soalnya yang sederhana saja, nggak perlu yang terlalu ribet lah ya. Jadi kita misalkan nih bahwa konsumen ingin membeli dua barang, yaitu baju dan celana. Ini taruh di sini dulu aja. Konsumen tersebut ingin membeli baju dan celana. Baju sebagai X dan celana sebagai Y. Konsumen tersebut ingin membeli baju dengan harga per unit baju tersebut sebesar 200.000 dan ingin membeli celana di mana harga per unit celana tersebut yaitu PY sebesar 300.000. Dan banyak uang yang ingin dibelanjakan atau budget lainnya sebesar 5 juta. Wow, banyak ya. Berarti bisa lebih banyak ini barangnya ini. Kemudian pertanyaannya yang adalah gambarkan kurva kepuasannya. Yang B, jika PX-nya naik, kita misalkan dia 250.000 jadinya per unitnya, gambarkan kurva kepuasan yang baru. Kemudian soal ketiga, kalau jika PX-nya turun menjadi 100.000, gambarkan kurva kepuasan yang baru. Perintahnya sama ya. Kemudian yang D, gambarkan atau tentukan garis konsumsi harga atau dalam bahasa Inggris itu disingkat PCC atau PCC yang artinya price consumption atau konsumsi curve. Kemudian yang selanjutnya yang E itu gambarkan kurva permintaan barang X atau demand of X curve. Dari sini kita bisa saja langsungkan kerjakan seperti yang di awal sini tadi. Kita buat seperti ini. Yang pertama itu kita tentukan yang A dulu. Kita buat dulu budget line sama dengan PXX ditambah PYY. Budget line-nya 5 juta, berarti di sini 5 juta sama dengan PX-nya 200.000 X ditambah 300.000 Y. Jika X-nya 0, maka kita langsung saja pakai kalkulator ya, biar lebih cepat. Jika X-nya 0, maka itu berarti 5 juta dibagi 300.000 sama dengan Y sama dengan 16,67. Selanjutnya, jika Y-nya 0, itu berarti 5 juta dibagi 200.000 sama dengan 25. Kemudian langsung saja kita lanjutkan. Langsung saja kita buat dulu aja kurva kepuasannya ya, biar lebih enak. Kita buat kurva kepuasannya di sini saja. Kita buat kurva kepuasannya di sini.
Ini kita garis dulu aja. Kita buat kurva kepuasannya sekitar ini 25, 16,67. Kayaknya lebih enak kalau kita kerjain dulu aja deh. Takutnya nanti kurvanya kurang besar. Karena ini bakal digabung ketiga kurva ini. Yang BL sama dengan PXX ditambah PYY. Berarti kita masukkan yang di sini 5 juta sama dengan PX-nya di sini 250 karena sudah naik jadi 250.000, di sini kita 250.000 X ditambah P-nya tetap 300.000 Y. Maka jika X-nya 0, Y-nya pastinya sama aja dong. Karena yang berubah cuma X-nya, Y-nya nggak berubah. Jadi 16,67. Jika Y-nya 0, maka X-nya kita pakai kalkulator lagi. 5 juta dibagi 250 20. Selanjutnya yang C. Jika PX-nya turun jadi 100.000, berarti sini kita tulis PX-nya 100.000 X ditambah 300.000 Y. Sama jika X-nya 0, maka Y-nya 16,67. Jika Y-nya 0, maka X-nya, biar cepat kita pakai kalkulator aja, 5 juta dibagi 100.000, 50. Iya sih, kayak gini cuma tinggal tutup aja. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat kurva kepuasannya. Kita buat sebesar, karena ini 50, ini 25, ini 20, berarti kelipatan 5 semua. Kita buat di sini kelipatan 5 juga. Y-nya sama semua, gak apa-apa, kita buat kelipatan 5. Jadi di sini kita tarik dari sini sampai sini. Lipatan 5 berarti di sini lebih dari 10 cm lah ya kita buatnya ya. Sini sampai dah. Kita buat dari lipatan 5 berarti ini 5 dikali 4, 5 dikali 5 sama 5 dikali 10. Berarti di sini yang B deh. Ini untuk yang B 20, berarti untuk yang A 25. Dan yang terakhir untuk yang C 50. Kemudian kita buat yang Y-nya. Karena Y-nya sama semua, jadi kita buat pakai warna apa ya? Kita buat pakai warna coklat aja. Coklat tua deh, biar lebih enak. Itu 16,67. Berarti kita buatnya 15 nih, dikit lah. Atau mungkin lebih mudah kalau kita udah kelipatan 4 kali ya. Oh, tapi ini di sini ada 17 cm, jadi kita bisa langsung aja lah ya. Kita ambil 16,67. Di sini 16,5. 16,5 naik sedikit di sini. Sekitar di sini itu 16,67. 16,67. Nah, dari sini sudah bisa kita garis. Garis yang pertama kita pakai sesuai dengan warna yang X-nya aja ya. Ini X.
Ini kita pertama mulai dari yang A. Yang A itu 25. Karena Y-nya sama semua, jadi kita gabungkan ini semua ke satu titik yang sama, yaitu di sini. Nah, kelihatan? Kelihatan lah ya. Kemudian yang B. Yang B-nya X-nya 20. X-nya 20. Kemudian terakhir untuk yang C, X-nya 50. Nah, dari sini kita tinggal membuat kurva indifferent curve-nya. Kita gunakan warna merah. Kita anggap saja indifferent curve-nya mungkin sekitar ininya tuh di sini lah ya, tengah-tengah ya. Kira-kira tengah-tengahnya di mana? Mungkin di sini. Di sini IC yang 20 itu B. Kita ganti warna hijau. Hijau tua aja deh. Hijau tua. Hijau tuanya itu untuk yang A itu 25. Jadi 25 mungkin sekitar di sini kali ya. Ini ICA. Terakhir warna hijau muda deh. Aktif nggak hijau mudanya? Nggak aktif. CC bisa taruh aja gitu. Nah, aktif ICC. Nah, dari sini kita tinggal menentukan nilai dari setiap titiknya aja. Berarti ini dari yang ini dulu deh. Ini itu sekitar di sini. Nah, kemudian yang ini itu selisih dikit. Tadi warnanya hijau yang ini ya. Itu sekitar di sini. Kemudian yang terakhir hijau ini. Ini itu sekitar saya tutup lagi sini. Ini warnanya terlalu 11-12 sih hijaunya, tapi ya udahlah ya. Masih bisa kita akali. Nah, dari sini kurang lebih coklat bunga aja deh. Untuk yang ICB itu warnanya ungu kan. Nah, ini kurang lebih ICB itu sekitar 10 cm kali ya. Taruh di sini 10. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Kayaknya nggak 10 deh. Dia sebenarnya 10 lewat dikit sih. 10 lebih dikit, mungkin sekitar 12 kali ya. Sekitar kalau 12, kita masukkan aja ke rumusnya di B ya. B itu berarti
5 juta, maaf, 5 juta sama dengan, oh kalau biasa 5 juta sama dengan 250.000 X ditambah 300.000 Y. Kemudian kita ganti X nya menjadi 12. Berarti di sini 5 juta sama dengan 250.000 dikali 12 ditambah 300.000 dikali Y. Nah, kemudian dari sini langsung saja kita kalikan ya. Di sini 5 juta sama dengan 250.000 dikali 12. 250 dikali 12. 3.000 berarti di sini 3 juta sama dengan 300.000 Y. Ditambah 300.000 Y. Jadi langsung saja ini kita pindahkan. 5 juta dikurang 3 juta berarti sisa 2 juta ya. Jadi di sini 2 juta sama dengan 300.000 Y. Maka Y sama dengan, kalau misalnya 2 juta berarti langsung saja kita masukkan 2 juta dibagi 300.000. Sisa 6,67 sekian. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bahwa di sini itu sekitar 6,67. Kemudian lanjut kita ke titik selanjutnya. Yang tadi, yang ini. Titik selanjutnya itu sekitar di sini. Kalau diukur itu sekitar kurang lebih 1 cm lah selisihnya ya. Oh, pas. Berarti di sini 15. Di sini 15, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Di sini bagian yang A, itu langsung saja kita masukkan 5 juta sama dengan, karena di sininya 200.000, kita masukin 200.000 di sini. 200.000, X-nya tadi 15 ditambah 300.000 Y. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu 200.000 dengan 15. 200 dikali 15. Wow, hasilnya juga 3 juta. Apa salah ya? Tapi nggak apa-apa, kita masukin dulu aja. Di sini kita masukin 3 juta. Kayaknya enggak deh. Kalau di sini 3 juta berarti harusnya di sini. Oh, ups, beresin salah. Iya, maaf. Berarti di sini tuh titiknya tuh juga sama di sini. Yang ininya yang salah. Ini harusnya dia lebih naik lagi di sini. Nah, kurang lebih dia jadinya sama. Jadi harusnya ini bukan di sini tapi di sini. Mana tadi? Nah, di sini 6,67. Tadi warna bukan. Di sininya juga 3 juta. Ditambah 300.000. Y. Maka hasilnya sama, Y sama dengan 6,67 sekian. Jadi kurang lebih karena ini kebetulan hasilnya sama, jadi titiknya pun harus sama di sini. Kemudian selanjutnya kita langsung yang ke C. Yang C ini kita buat sini titiknya kurang lebih hampir mendekati 25. Dia lebih ke arah 25, jadi kita anggap sekitar 23 atau 24 lah ya. Mungkin biar lebih itu, mana tadi?
bukan ini. Kita buat di sini 23. Karena dia titiknya agak ke sini. Jadi karena ini lebih ke tengah-tengah, lebih sedikit doang. Jadi harusnya masukin 23 aja lah ya, biar lebih mudah harusnya hitungannya. Karena angkanya seganjil-ganjil. Karena situ 23, di sini 5 juta sama dengan masukin ini tadi 100.000, X-nya diganti 23 ditambah 300.000 Y. Kemudian di sini 5 juta sama dengan, langsung saja ini berarti 2.300.000. Karena kan tinggal masukin 23-nya di sini doang. Gantiin 1 menjadi 23. Jadi dapatlah 2.300.000 ditambah 300.000 Y. Kemudian kita kurangkan, berarti sisa sekitar 2.700.000. 2.700.000, benar gak ya? 5 juta harusnya dapatnya 2.700.000 sisanya. 5 juta dikurang 2.300.000, ya benar 2.700.000 sama dengan 300.000 Y. Ini jadi harusnya depannya 9 ya. Y sama dengan 2.700.000 dibagi 300 sama dengan 9. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan titik dari ketiga kurva ini. Di sini 9. Nah, dari sini juga kita sudah bisa menggambarkan PCC-nya. Karena di sini kita sudah mendapatkan ketiga titiknya, langsung saja di sini kita tarik garis. Ininya sama ya tadi ya. 2 ini sama, jadi garisnya kira-kira seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan PCC. Atau artinya price consumption curve, atau dalam bahasa Indonesia itu garis konsumsi harga. Kemudian selanjutnya terakhir kita akan membuat kurva permintaan barang X atau demand of X curve. Biar lebih mudah, kita langsung saja buat garisnya di sini seperti ini. Kemudian kita tinggal turunkan saja titik-titik ini ke sini. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini. Oke, terlalu mepet deh. Apa kita geser kali ya? Kita pakai 2 warna ini biar lebih mudah. Nggak bisa lagi tutupnya. Sama. Kita pakai di sini, kita taruh di sekitar, kita besarin apa enggak ya? Kalau kita besarin, kita pakai kelipatan. Nggak usah pakai kelipatan, kayaknya muat ini. Jadi kita langsung aja sesuaiin sama persentinya. Jadi 1 garis itu 1 cm, 1 cm itu 1 angka. Ini dia sampai 23, jadi di sini kita tarik sampai 25 lah kurang lebih ya. Di sini sampai 25. Kemudian Y-nya di sini. Oh, bukan Y ini. Ini sebutannya bukan X dan Y, namun di sini PX dan di sini QX. PX itu harganya, sedangkan QX itu jumlah barangnya. Kita masukin PX-nya tadi. Ini PX per ribu lah ya, per ribu. Ini PX dalam ribuan atau dalam
0,00. Jadi kita nggak perlu tulis full angkanya di sini, takutnya nggak muat soalnya jaraknya cuma segini. Langsung saja kita masukkan, kita pakai warna ini aja biar nggak terlalu itu. Kita masukkan, nanti dulu kita buat PX nya dulu aja deh biar nggak muter-muter. Ini tadi per senti, berarti kita ganti titiknya di 12, salah ya, benar 12, 15 dan 23. Di sini 12 kita kasih warna pink. Kemudian kita nomor 15 kita kasih warna biru. Kita di sini. Terakhir kita kasih warna oranye. Oranye kita taruh di, maaf spidolnya terlalu berantakan. Oranye kita taruh di tadi 23. Kan terlalu berantakan tutupnya. Oh, pas tutupnya, maaf ya. Di sini berarti kita taruh di sini tuh 23. Kemudian tadi warna pink, ini pink di 12 ya. Ya, pinknya di 12. Kemudian setelah itu warna biru terakhir. Birunya berarti 15. Mana tadi coklatnya ya? Kok hilang? Oh, di sini berarti kita taruh warna coklat. Itu untuk tiganya aja langsungnya, dan nggak terlalu ribet milih warna. Di sini PX-nya 200, kita masukkan 200. Ini berarti sekitar di, ini ada 15 cm, kita 10 aja deh. 10. Kalau 10 berarti anggap aja kelipatan. Oh, kelipatan 5 berarti langsung aja di sini. Karena ini kelipatan 5, berarti kita taruh 200 itu berarti dikali 4, 50 kan, kelipatan 50 dikali 4 lah ya. Kali 4 berarti sini. Kemudian ini kependekan ini. Kita taruh di sini. Nah, ini sekitar di sini lah ya. Di sini berarti 200. Di sini berarti sekitar 100. Berarti 150 naik sedikit. 150. Berarti 250 naik sedikit. Nanti sekitar di sini. Ini tuh 250. Dari sini kita tinggal tarik garis. Bukan tarik garis, kita buat titik-titiknya. Tadi ini tuh yang 15. Ini tuh yang 12. 12 tadi punya yang merah. Yang merah berarti dia punyanya si B. Yang B itu 12, 250. Berarti mungkin sekitar, kita tarik ke sini aja lah ya, kelebihan dikit nggak apa-apa. Kayaknya HP-nya sudah mulai panas, soalnya sudah mulai agak patah-patah, jadi agak was-was sedikit, takut HP-nya mati. Terus kemudian 23 itu ICC, berarti dia itu kalau C PX-nya 100, mungkin nggak tinggi-tinggi. Langsung saja di sini. Kemudian yang terakhir warna biru. Warna biru itu berarti tinggal yang ICA. ICA itu dia 200. Jadi dia harus sekitar di situ tingginya.
Monoton. Set. Kita di sini. Tambah lagi deh 1 garis. Nah, dari sini kita bisa tinggal tarik garis saja. Mana sudah lihat tadi? Nah, dari sini kita tinggal tarik garis dari ketiga titik ini. Agak-agak imbang ya garisnya. Kita anggap mungkin garisnya kita begini aja lah. Nah, berarti ini kita naikin sedikit lah. Karena tadi kan garisnya juga cuma kira-kira doang titiknya. Tadi warna biru. Kita naikin sedikit aja ininya. Berarti di sini jadi 200. Nah, inilah yang disebut dengan demand of X curve. Nah, dari sini kita sudah menjawab dari kelima pertanyaan ini. Maka artinya materi kita sudah selesai. Sekian dari saya, Laurencia Joanna Gata. Mohon maaf bila salah kata, saya ucapkan terima kasih.